Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. 60 tahun yang lalu, tanggal 30 September menuju tanggal 1 Oktober 1965 adalah di mana menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan umat Islam Indonesia ataupun warga Indonesia pada umumnya. Karena di malam 30 September yang kemudian dilanjutkan sampai tanggal 1 Oktober 1965 itu terjadi sebuah peristiwa di mana puncak daripada rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia melalui sebuah biro khusus yang menggarap dalam tanda petik atau yang bisa menembus ke dalam pasukan pengawal presiden, pasukan Cakrabirawa. Sehingga kemudian mereka melakukan penculikan terhadap beberapa orang jenderal dan di pagi harinya mendemisionerkan ataupun mengganti kabinet yang berlangsung sebelumnya dengan kabinet baru yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober tersebut. Ini adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang berlangsung sebelumnya yang juga mempunyai dampak, yang juga mempunyai implikasi sampai pada hari ini. Kita mundur pada sebelum tahun 1965. Di tahun 1955, 10 tahun sebelum itu, dilangsungkan pemilihan umum Indonesia yang pertama. Dan yang menempati urutan 4 besar itu adalah Masyumi, PNI, Partai Nasionalis Indonesia, kemudian NU, dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia. Di tahun 55 tersebut, Partai Komunis ini menempati urutan keempat dalam pemilu tersebut. Kemudian kita coba pula mundur pada tahun 1948. Artinya 8 tahun ke belakang atau 8 tahun sebelum pemilu pertama itu terjadi peristiwa pemberontakan komunis di Madiun. Ini berlangsung kapan? Juga berlangsung pada bulan yang sama seperti tahun 65. Berlangsung pada tanggal 18 Oktober 1948. Yang menjadi fokus mereka ketika itu juga hampir sama dan mirip dengan apa yang terjadi di tahun 1965, yaitu menusuk republik dari belakang Indonesia, negeri kita yang baru merdeka 3 tahun sebelumnya, 17 Agustus 1945, dan di tanggal 18 September 1948, 3 tahun sesudah itu, Partai Komunis Indonesia melakukan sebuah cara untuk melemahkan republik yang baru merdeka ini. Ketika itu belum sempat untuk melakukan penghukuman terhadap Partai Komunis ini. Karena Indonesia sedang dalam masa pembangunan. Negeri kita sedang dalam masa penyusunan kekuatan. Bahkan sampai bulan Desember 1948, datang pula penjajah Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Pada bulan Juli 1947, agresi militer Belanda yang pertama, kemudian diiringi dengan pemberontakan komunis Madiun di September 48, di Desember 1948 terjadi pula agresi militer Belanda yang kedua. Ini kami kutipkan episode-episode yang mengiringi perjalanan negeri kita ini sebagai refleksi bagaimana kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia ini rukun di bawah mayoritas kaum muslimin
maka ada kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk mengambil alih atau berusaha untuk mengacaukannya dari dalam. Kalau agresi militer Belanda, mereka tak ingin proklamasi itu berlanjut sehingga kedaulatan betul-betul penuh pada rakyat Indonesia, maka datang agresi militer Belanda, datang dari luar penjajahan yang ingin menggoyangkan kemerdekaan negeri ini. Dan dari dalam datang dari Partai Komunis Indonesia ini, 3 tahun sesudah Indonesia merdeka. Bahkan di samping pesantren dan kiai yang banyak menjadi sasaran di sekitaran Madiun, Jawa Timur ketika itu, yang juga banyak menjadi korban dari keganasan Partai Komunis Indonesia ini adalah anggota dari aparat kepolisian. Ini kami mempunyai sebuah buku yang berjudul Peranan Polri dalam Menumpas PKI Madiun 1948. Diterbitkan oleh Markas Besar Polri tahun 1991. Dalam buku ini yang banyak menjadi korban di samping kiai dan para pesantrennya yang ada di Jawa Timur, juga aparat kepolisian. Berkebalikan dengan yang terjadi di tahun 65, yang menjadi korbannya adalah para jenderal Tentara Nasional Republik Indonesia. Artinya, terhadap kepolisian dan terhadap TNI, mereka pun menaruh keinginan supaya banyak pula jatuh korban dari kalangan aparat pemerintah kita ini. Maksudnya pula, baik terhadap sipil rakyat biasa ataupun terhadap aparat keamanan, orang-orang komunis sama-sama menginginkan rakyat sipil dan aparat keamanan tersebut sebagai sasaran tembak mereka. Inginnya mereka mengganti dengan aparatnya, inginnya mereka mengganti dengan rakyat yang baru, yaitu para anggota Partai Komunis ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, kemudian sebelum itu, di tahun 1926, Indonesia belum merdeka. Terjadi pula pemberontakan komunis yang menunggangi semangat umat Islam berjihad melawan Belanda, maka mereka tunggangi semangat jihad tersebut untuk disusupi oleh provokasi-provokasi orang-orang komunis. Sehingga sebelumnya pula, ketika awal-awal komunis ini datang ke Indonesia pada tahun 1920-an, yang mereka pecah belah di awal kehadiran dan kemunculannya itu adalah syarikat Islam. Mereka susupi sehingga ada syarikat Islam itu terbagi menjadi dua. Syarikat Islam putih yang tetap dengan garis keislamannya dan syarikat Islam merah yang sudah terpengaruh oleh partai ataupun aliran komunis ini. Yang kemudian berkembang menjadi syarikat rakyat yang menjadi cikal bakal nantinya Partai Komunis Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian pula pada tahun 1957 ini bagaimana para ulama mengingatkan bangsa kita, mengingatkan pemerintah dan rakyat Indonesia, berlangsung muktamar di Kota Palembang, Muktamar Alim Ulama se-Indonesia, mengingatkan tentang bahaya komunis ini. Di sidang konstituante di Kota Bandung, juga pada tahun 57 dan 58, di sidang konstituante tersebut, para ulama mengingatkan tentang bahaya komunis ini. Di antaranya adalah Buya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Buya Hamka. Dalam sidang parlemen tersebut, dalam sidang konstituante itu beliau menyampaikan, sesungguhnya ketika orang-orang komunis sudah mau menerima Pancasila dalam perjuangan mereka, janganlah tuan-tuan tertawa terlebih dahulu. Sebab saya khawatir tertawanya orang-orang yang menerima Pancasila dari kalangan komunis tersebut akan menjadi tertawa yang tidak atau yang membawa duka di kemudian hari. Itu peringatan yang disampaikan salah satunya oleh Buya Hamka. Demikian pula Kiai Haji Isa Ansori dan beberapa ulama lainnya menyampaikan peringatan di sidang yang sangat resmi dan disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Peringatan itu tahun 57, maka mulai nampak gelagat yang tidak baik itu adalah ketika terjadi peristiwa PRRI
pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang terjadi di Sumatera Barat sebagai koreksi dari daerah tentang dekatnya pemerintah dengan komunis, maka meletuslah peristiwa PRRI sebagai kontrol dari Sumatera atau Sumatera Barat yang menjadi pusatnya ketika itu, supaya pusat Jakarta tidak terlalu mesra dengan kekuatan komunis. Pemberangusan PRRI ini oleh tentara pusat dimanfaatkan orang-orang komunis di Sumatera Barat untuk menghabiskan, untuk menyisir orang-orang Masyumi dan Muhammadiyah. Jadi kedatangan tentara pusat yang membasmi PRRI dimanfaatkan orang-orang komunis Sumatera Barat untuk melawan orang-orang Masyumi dan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ini kenyataan sejarah. Bahkan ada sebuah penelitian resmi dari Universitas Gadjah Mada, salah satu tesis, menyebutkan tentang bagaimana bangkitnya pemuda rakyat dan gerwani di Sumatera Barat untuk berhadapan langsung dengan kaum muslimin dan muslimat, menampakkan sifat asli dari orang komunis itu. Mereka membonceng kedatangan tentara pusat dalam rangka meredam PRRI tadi. Itu di tahun 59-60-an. Bapak Ibu sekalian, dan di tahun 65 tadi, artinya 5 atau 6 tahun kemudian, secara nasional nampaklah peristiwa G30S garis miring PKI ini. Dan sampai tahun 67, kemudian tahun 70-an, kelompok partai komunis ini masih melakukan pengorganisasian diri, sehingga mereka tetap merasa tidak bersalah dengan peristiwa yang terjadi itu. Bahkan sampai pada era di mana kita hidup pada saat ini, banyak buku-buku komunis yang diterbitkan. Di bagian akhir ini kami ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini buku berjudul Manifesto Partai Komunis, terbit di Yogyakarta. Kemudian buku yang sama, Manifesto Partai Komunis, terbit di Kota Bandung. Ini terbit tahun 2015, cetak ulang beberapa kali. Ini terbit pula tahun 2015 yang lalu di Kota Bandung, cetak ulang. Terbit lagi Manifesto Partai Komunis di Kota Yogyakarta. Buku yang sama dicetak oleh beberapa penerbit, dan ini dicetak cetakan baru. Ini cetakan tahun 2022. Menunjukkan betapa mereka tidak merasa bersalah dengan pemberontakan yang terjadi beberapa kali itu. Bahkan kemudian dalam pengadilan internasional yang mereka langsungkan di kota Den Haag pada tahun 2015 yang lalu, malah pemerintah Indonesia yang dituduh bersalah karena sudah menangkap anggota-anggota mereka. Mereka bawa kepada sidang internasional dan menyalahkan pemerintah dan menuntut pemerintah minta maaf kepada mereka. Ini agenda-agenda besar dari kekuatan-kekuatan yang ingin merusak kerukunan di negeri kita, yang ingin mengeliminir keberadaan kekuatan umat Islam. Semoga penyampaian ini sebagai peringatan bagi kita semua tentang bahaya laten dari Partai Komunis Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.